Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda bersama saya Cica Anissa dan juga Gita Malika. Pemirsa, momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menarik untuk kita bahas. Kira-kira apa tanggapan dari masing-masing pihak? Apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, benarkah untuk mengajak masuk ke dalam pemerintahan atau membicarakan posisi Partai Nasdem di pemerintahan berikutnya, apakah menjadi koalisi atau juga menjadi oposisi? Itu akan saya bahas. Kalau Agita seperti apa? Ya, selain menelisik pertemuan dari Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh, pemirsa, kami juga akan menghadirkan bagaimana perkembangan terbaru tentang kasus bullying ataupun perundungan yang terjadi di sebuah SMA di Serpong, di mana diketahui pemirsa, ini anak SMA yang membuli ini merupakan anak dari pesohor. Kita akan hadirkan juga sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, satu tempat pemungutan suara TPS di Jombang, Jawa Timur Selasa pagi harus melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Penyebabnya terdapat 21 pemilih siluman yang tidak ada dalam DPT atau DPTB maupun DPT khusus. Sayangnya, pemilih ini kurang antusias mendatangi TPS. Ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 6 Desa Losari, Jombang, Jawa Timur, Selasa pagi ini tengah melaksanakan tugas karena TPS ini harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini terlaksana dengan lancar, di mana pemilih yang datang ini langsung bisa mendapatkan surat suara untuk segera mencoblos, di mana TPS ini memiliki DPT 235 pemilih. Namun berbeda dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 lalu, di mana antusias pemilih mendatangi TPS ternyata sedikit berkurang. Ketua KPU Jombang pun mengatakan memang terjadi kesalahan dalam pemungutan suara 14 Februari lalu di TPS tersebut karena ada 21 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB ataupun juga DPK. Sehingga proses perolehan suara terjadi selisih jumlah, pemirsa. Pemungutan suara ulang akan dilakukan hanya untuk memilih calon anggota DPD dan presiden, di mana 21 pemilih yang terlanjur mencoblos pada pemilu lalu ini dari luar daerah Kabupaten Jombang. Dengan Ibu Inama. Ya, sementara itu sebanyak 4 TPS di Kabupaten Buleleng, Bali menggelar pemungutan suara ulang Selasa pagi. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah adanya warga di luar DPT yang tidak memenuhi syarat mencoblos di TPS tersebut. Salah satu TPS yang menggelar pemungutan suara ulang adalah TPS 5 di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. PSU dimulai dari pukul 7 hingga pukul 13 WITA. Di TPS 5 ini, PSU hanya dilakukan untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Sejak pukul 7 pagi, warga telah mulai berdatangan untuk kembali menyalurkan hak pilihnya. Sebanyak 248 warga tercatat dalam daftar pemilih di TPS 5 Desa Temukus ini. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah adanya 5 warga yang tidak memenuhi syarat karena di luar domisili KTP mencoblos di TPS tersebut. Atas hal ini, Bawaslu pun merekomendasikan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di Buleleng dilakukan di 4 TPS, 2 TPS di Desa Temukus dan juga 2 TPS di Desa Pedawa. Penetapan PSU tertuang dalam surat KPU Buleleng tahun 2024 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 4, 5, dan TPS 5, TPS 6 Desa Tebawa.
Di wilayah lainnya, pemirsa, KPU Kota Medan menyiapkan 500 logistik surat suara untuk 2 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Ya pemirsa, inilah dia di mana KPU Medan telah menjadwalkan 2 TPS yang dinilai melanggar untuk lakukan pemungutan suara ulang 21 Februari dan telah mempersiapkan logistik pemilu 2024. Di antaranya ada 500 surat suara. TPS 21 Medan Petisah contohnya akan melakukan pemungutan suara ulang untuk calon presiden, sementara TPS 5 Medan Johor akan melakukan pemungutan suara ulang ke 5 surat suara seperti DPRD Medan, DPRD Sumatera Utara, DPR, DPD, dan Presiden. Selain DPT yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, permasalahan pemilih ganda ini juga menjadi penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 2 TPS tadi. Itu ada di dalam informasi dari PPK kami itu sudah berada di kantor camat masing-masing kecamatan dan seperti himbauan ataupun surat edaran kepada instansi. Baik, langsung saja kita akan pantau bagaimana dengan persiapan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Medan. 2 TPS khususnya pemirsa, sudah ada rekan kami Nofri yang sudah siap mengabarkan dari sana. Nofri, silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, besok Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan akan menjadwalkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS, yakni TPS 05 Medan Johor dan TPS 21 Medan Petisah yang dinilai melanggar aturan. Di mana pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dilakukan karena adanya TPS yang menerima pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT, kemudian ada juga pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda. Nah, saya akan menanyakan langsung seperti apa sebenarnya penyebab dari pelaksanaan 2 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang ini. Saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika. Selamat sore, Kak Mutia. Ya, selamat sore. Ya, Kak Mutia, ini kan ada 2 TPS ya yang besok akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Mungkin sebelumnya saya akan menanyakan penyebabnya apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk di TPS 21 di mana saat ini kita berada, penyebabnya adalah sebanyak 37 orang pemilih melakukan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan di mana mereka menggunakan KTP di luar Kota Medan. Artinya mereka keinginannya menjadi pemilih masuk dalam kategori daftar pemilih khusus, namun tidak sesuai dengan ketentuan. Harusnya mereka memiliki KTP di Kecamatan Medan Petisah ini, tetapi mereka melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di luar Kota Medan. TPS 05 Medan Johor seperti apa, Kak? Untuk TPS 05 di Titik Kuning Medan Johor, kejadiannya adalah ada sebanyak 16 pemilih yang melakukan pencoblosan hanya dengan menggunakan C pemberitahuan saja. Kemudian dalam tempo waktu yang selang tidak berapa lama, kemudian ada pemilih lagi dengan nama yang sama menggunakan KTP. Sehingga bisa dikatakan ini menjadi ada pemilih ulang, pemilih ganda, maaf. Nah, Kak, sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan PSU besok seperti apa, Kak? Persiapan untuk pelaksanaan PSU kita sudah hampir bisa dikatakan 95%. Hanya tinggal menunggu satu jenis surat suara yang dikirim dari Jakarta, yaitu DPD, terkhusus untuk TPS 05 di Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Itu dilakukan pemilihan untuk Pilpres, pemilihan ulang untuk Pilpres, pemilihan untuk Pileg, dan juga pemilihan untuk DPD, sehingga membutuhkan kelima jenis surat suara. Nah, untuk TPS di TPS 21 ini di Kelurahan Seputih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, hanya membutuhkan surat suara Pilpres saja. Nah, ini berbicara mengenai pemungutan suara ulang, tentu ada partisipasi yang mungkin bisa saja berkurang. Kak, mengingat ini hari bekerja, seperti apa upaya dari KPU sendiri? Iya, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder KPU, yaitu pemerintahan, kemudian TNI Polri, peserta pemilu untuk mensosialisasikan adanya pemungutan suara ulang. Nah, khusus untuk ASN, Pemko Medan sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bagi ASN di wilayah 2 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang, maka diperbolehkan datang
lebih lama kalau dia melakukan pemilihannya pada pagi hari dan boleh pulang lebih cepat kalau melakukan pemilihannya di siang hari. Karena memang TPS tutup dari jam 7, mulai dari jam 7 hingga jam 1 siang tutupnya. Sehingga ada koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk juga kepada peserta pemilu. Kami meminta agar mereka mensosialisasikan pemungutan suara ulang ini kepada konstituennya. Nah, antisipasinya agar ini tidak terjadi lagi seperti apa, Kak, untuk besok? KPU Kota Medan sudah melakukan penguatan kepada KPPS di 2 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Kemarin kami sudah panggil kedua KPPS di 2 TPS tersebut dan kami berikan muatan-muatan lagi agar tidak terjadi kesalahan dan mereka harus tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku. Jam berapa, Kak, dimulai? Besok dimulai seperti bukanya TPS pada hari pencoblosan di 14 Februari 2024 jam 7 dan tutup di jam 1 siang. Terima kasih Kak Muti atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa persiapan yang dilakukan kedua TPS ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika. Di mana di Sumatera Utara sendiri pemirsa terdapat 22 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan. Seperti di Kabupaten Tapanuli Utara ada 1 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan, kemudian di 7 TPS di Kabupaten Simalungun melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian Kota Medan terdapat 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 13 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Penyebabnya bervariasi mulai dari kekurangan surat suara pada hari H pencoblosan kemarin, kemudian tertukarnya surat suara yang tak sesuai dapil, lalu adanya pemilih ganda menggunakan KTP, kemudian melakukan pemilihan ulang dengan menggunakan ataupun membawa undangan C6, serta adanya pemilih yang tidak terdaftar ataupun di luar DPT yang seharusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, demikian saya kembalikan ke Caca dan Nagita di studio. Terima kasih Nofri Afandi, informasi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pasien yang dirawat di puskesmas dan klinik di Kecamatan Pringsewu, Lampung, akhirnya tidak kehilangan hak suaranya pada pemilu. Ya, petugas melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung para pasien demam berdarah yang sedang dirawat sambil membawa surat suara pemilu. Ya pemirsa, ini ada puluhan pasien yang dirawat di puskesmas dan klinik di Kecamatan Pringsewu, Lampung. Akhirnya mereka tidak kehilangan hak suaranya pada pemilu tahun ini. Di mana para pasien ini melakukan pemungutan suara susulan atau PSS setelah petugas KPPS, PPK, dan Panwas Kecamatan mendatangi untuk melakukan pencoblosan. Di mana petugas melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung para pasien sambil membawa surat suara pemilu. Para pasien ini merasa gembira meskipun dalam kondisi sakit. Berdasarkan data Panwas Kecamatan Banyumas, warga yang mengikuti pemungutan suara susulan ini ada 26 pasien, terdiri dari 17 pasien di puskesmas dan 7 di klinik. Puluhan pasien demam berdarah yang dirawat di puskesmas tersebut nyaris kehilangan hak suara politiknya pada pemilu tahun ini, di mana mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu karena pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari tidak ada panitia pemungutan suara yang mendatangi puskesmas tersebut. Pemirsa, seorang anggota KPPS di Boyolali, Jawa Tengah ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari, di mana korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di desanya. Ya, Gianti, seorang anggota KPPS 06 Desa Gubuk, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada Senin malam meninggal dunia setelah 5 hari dirawat di rumah sakit. Gianti yang sudah 3 kali menjadi anggota KPPS meninggal dunia diduga kelelahan saat melaksanakan tugas pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari lalu. Kejadian bermula pada Rabu malam saat penghitungan suara. Gianti mengeluh sakit dan dianjurkan beristirahat di rumah. Karena tak kunjung sembuh, akhirnya pihak keluarga membawa ke rumah sakit dan dirawat di ICU. Namun, malangnya pada Senin malam sekitar jam 8 malam, akhirnya Gianti meninggal dunia. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak dan seorang suami. Gianti dimakamkan di tempat pemakaman umum di desanya yang berjarak 1 km dari rumah duka.
Berikutnya pemirsa, seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninggal dunia. Ya, di mana korban meninggal dunia diduga karena kelelahan usai melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Seperti inilah pemirsa, jenazah pria berusia 53 tahun bernama Ahmad Zain saat disemayamkan di rumah duka di wilayah Bondol 18, Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya pada Sabtu siang kemarin, di mana sejumlah tetangga maupun kerabat almarhum terus berdatangan mengucapkan bela sungkawa. Suasana haru nampak terlihat terlebih pada istri almarhum yang tak kuasa menahan rasa sedihnya. Menurut Ketua RT setempat, di mana ia mengatakan meninggalnya korban diduga akibat faktor kelelahan saat menjalankan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 026 selama 24 jam lebih pada tanggal 14 Februari lalu. Pemirsa, seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya ini gagal. Apa ini? Jangan buang sembarangan sampah ya, mana kita. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang wanita yang mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya gagal. Anggia mau perjelas sama Mbak Kia tuh, yang penting kita boleh itu. Dalam video tersebut, wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan itu justru terlibat adu mulut dengan warga. Oh iya, terserah. Peristiwa ini diduga terjadi di Dapil 3 Nrekang, tepatnya di Desa Pana, Kecamatan Ala. Iya. Nah ya jo nah. Iya, ada memang saksi kita, cuman ya jo nenek kemiko lari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Nrekang saat dikonfirmasi menjelaskan jika sudah melihat dan menerima laporan terkait dugaan praktik money politik yang dilakukan tim sukses salah seorang caleg di Dapil 3 Nrekang tersebut. Iya, apa boleh Mi? Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali ya, kita ada juga pemirsa, sesaat lagi mungkin kita akan dapat jawaban yang valid kiranya momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin, apa maksudnya, apa yang dibicarakan, benarkah masuk koalisi atau jangan-jangan tetap di oposisi karena sebelumnya mengusung capres yang mengusung tema perubahan. Pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Pilpres baru saja selesai 6 hari yang lalu, dan saat ini proses perhitungan suara masih terus berlangsung yang dilakukan secara berjenjang dari TPS, kecamatan, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi. Tahapan ini akan selesai di akhir Maret, berupa penetapan akhir di KPU Pusat, siapa capres dan cawapres yang memiliki suara terbanyak dan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Namun demikian, halayak sudah tahu siapa presiden ke-8 yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan melalui hitung cepat yang digelar berbagai lembaga survei. Ya, Prabowo Gibran, sementara ini unggul telak mengalahkan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Meski rekapitulasi masih berlangsung termasuk terbukanya proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, namun politik begitu dinamis berubah. Publik dikejutkan dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Minggu malam kemarin. Beragam analisis pun muncul menyusul pertemuan kedua tokoh yang berlangsung selama 1 jam ini. Yang mencuat dalam perbincangan publik adalah Nasdem akan masuk dalam gerbong rekonsiliasi dan koalisi bersama Prabowo Gibran. Sederet pertanyaan pun menyeruak, akankah koalisi Indonesia Maju menerima bergabungnya Nasdem? Lalu, bagaimana dengan koalisi perubahan yang mengusung Amin, yang diinisiasi Nasdem sendiri? Apakah langkah Nasdem akan diikuti PKB dan PKS? Ataukah sebaliknya, akan menjadi bulan madu singkat antara Nasdem dengan Anies, Mohaimin, PKB, dan PKS?
Kalau judul saya ini kayak romantis banget ya pemirsa ya. Paloh ke istana, koalisi Jokowi rujuk lagi. Ini seakan-akan bahwa apa ya, CLBK lah ya begitu ya, cinta lama bersemi kembali. Tapi kita nggak tahu pemirsa, benarkah ke arah sana atau jangan-jangan seakan-akan mengatakan bahwa oke siap Pak Jokowi, kita berada di luar pemerintahan untuk periode berikutnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir ini pengamat politik kita, Kang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Dari 02 ini saya masih bisa ya, masih bisa nggak sih menyebut nama nomor urut paslon di sini, Mas Habib Rohman. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Mewakili Partai Gerindra pastinya. Dan juga saya ingin menyapa pengamat politik kita dan juga peneliti di sini, Mas Wasisto Jati. Selamat malam, Assalamualaikum. 1000 anggota PWI. Mas Wasisto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Mas Wasisto, mungkin saya ingin ke Mas Habib. Mas Habib Ya, ini, akhirnya lega ya, sudah melewati proses kontestasi yang sedemikian rupa. Sekarang kita oke lah. Ibaratnya melihat ke depan ini, what next? Sebenarnya momen pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Gerindra sendiri ini melihatnya seperti apa? Mengingat kalau berdasarkan sikap ini kan ke depan 02 yang akan memimpin, ini seperti apa? Ya, tentu satu frekuensi sekali ya yang dilakukan Pak Jokowi dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai event ya, baik sebelum masa kampanye ya, pada acara debat-debat capres, terakhir di kampanye yang di GBK. Yang paling akhir lagi adalah ketika di Istora, Pak Prabowo menyampaikan bahwa politik kita adalah politik merangkul. Karena negara ini terlalu besar kalau hanya dikelola oleh sekelompok orang, ya, oleh sekelompok segelintir kekuatan. Kita harus menyatukan semua elemen-elemen bangsa agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan yang semakin besar. Banyak hal ya. Menuntut kita harus bisa berbagi peran. Nah, bahasanya Pak Prabowo begitu. Saya bahkan sempat diskusi agak lama dengan Pak Prabowo itu waktu sebelum acara yang diskusi di KPK itu ya. Pak Prabowo sampaikan sebetulnya sih nggak ada yang salah kalau kita mengakomodir mantan-mantan kompetitor kita di pemerintahan. Coba lihat apa yang terjadi misalnya dengan Pak Jokowi mengakomodir Pak Prabowo kan, mengakomodir saya ya. Akhirnya kan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, bahkan kita bisa melewati pandemi yang sangat-sangat mengganggu negara-negara lain. Kita mampu melewatinya dengan cukup baik. Sebentar Mas Habib, saya jadi penasaran Mas Habib kenapa mengarah kepada seakan-akan Pak Prabowo menginginkan adanya persatuan. Oke lah, ini kan sebagai apa ya, bentuk rivalitas ya antara 02 dengan kubu koalisi perubahan dari Partai Nasdem, Surya Paloh. Sebenarnya momen pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh, jangan-jangan Pak Prabowo yang ngusulkan atau bagaimana? Ya saya bilang kan makanya satu frekuensi. Ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dua negarawan sekarang ibarat duit tunggal kalau menurut saya kemarin itu ya, satu frekuensi. Apa yang dipikirkan, apa yang dinarasikan Pak Prabowo selama ini itu kan yang diimplementasikan Pak Jokowi. Contoh soal hilirisasi itu kan disampaikan Pak Prabowo sejak 2014 kampanye kalau teman-teman ingat kan, bagaimana menjaga kekayaan alam kita untuk semaksimal mungkin manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Itu kan hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Soal bagaimana mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional, bahkan termasuk menjaga pride bangsa kita, Pak Jokowi dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin dunia pengen duduk yang di posisi center dan lain sebagainya, itu kan sama. Artinya memang dua orang itu ternyata ya setelah 2019 kita lihat banyak sekali kesamaan baik pemikiran maupun tindakannya. Oke, saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, saya seakan-akan agak berhati-hati untuk berandai-andai ya, karena statement dari Partai Nasdem pun belum memutuskan bahwa akan berkoalisi atau oposisi atau seperti apa. Kang Ujang membacanya momen pertemuan kemarin ini maksudnya ke arah penegasan entah itu oposisi atau koalisi atau tidak sih? Kalau saya melihatnya sesuatu yang positif ya Mbak. Kenapa? Kita sudah mengalami tahapan di mana di ujung ya proses pemilu yang begitu ya perjalanan panjang, melelahkan gitu, walaupun tidak semelelahkan 2019 yang lalu. Saya menyaksikan dari pagi pencoblosan itu sudah
TV ke TV tidak ada kawat berduri gitu, tidak ada tank wajah. Artinya kita pemilunya aman, damai, dan ini harus kita syukuri pertama. Yang kedua soal pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, saya melihat ya ada kalau bahasa Jawa tondo-tondo lah gitu ya, tanda-tanda. Apa maksudnya? Oh, tanda-tanda indikator, ya. Indikator ya bisa jadi bahwa Nasdem juga ingin bergabung pada pemerintahan yang menang. Nah, dalam konteks itu sesuatu yang pilihan yang tidak salah juga. Tetapi kalau saya melihat begini, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tapi di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, sebenarnya seberapa besar daya tahan, daya tangguh partai-partai politik yang kalah itu untuk bisa menjadi oposisi. Saya tidak meyakini Nasdem itu, mohon maaf ya, bisa menjadi oposisi yang kuat. Kalau PDIP mungkin iya. Kenapa? Dalam konteks DNA ya, DNA berdirinya Nasdem pasca reformasi hingga saat ini tidak pernah ada dalam koalisi di luar pemerintahan. Oleh karena itu saya melihat ya ketika misalkan kemarin berseberangan dengan Pak Jokowi, katakan kadang mengusung Anies, itu sesuatu yang biasa saja. Karena sifatnya adalah kompetisi, ada yang kalah, ada yang menang. Dan dalam konteks itu saya meyakini ini tanda-tanda kelihatan Nasdem juga mulai bergeser. Pandangan politiknya kelihatannya akan merapat lagi dengan Pak Jokowi begitu. Sekarang saya ke Mas Wasisto. Mas, sebenarnya kalau dari risetnya BRIN, dari DNA-nya Partai Nasdem, ini akan lebih condong kemana kalau kita melihat prediksinya? Apakah benar bahwa nggak akan kuat lah kalau di luar pemerintahan, pasti akan gabung-gabung juga, atau jangan-jangan akan melakukan langkah yang berbeda di pemerintahan kali ini? Seperti apa? Kalau kita melihat DNA Nasdem ini kan embrinya dari Golkar ya, yang kita tahu semua adalah partai penguasa selama kurang lebih 32 tahun. Jadi kalau kita lihat dari embrio itu hingga kemudian Nasdem terbentuk, memang selalu berada di lingkar kekuasaan. Artinya belum ada sejarahnya Nasdem itu bisa ke oposisi ya. Namun yang menarik gini, kecenderungan para politik di Indonesia ketika menang itu akan mengambil prinsip winner takes all ya. Artinya pemenang pemilu itu akan merangkul semua dan hanya menyisakan sedikit oposisi. Saya pikir di sini yang paling krusial memang benar ada kata Kang Ujang ya, bagaimana kita membutuhkan suatu oposisi untuk mengontrol pemerintahan ke depan. Jangan semuanya kemudian dirangkul semua, jangan semua kemudian dijadikan koalisi, tapi ada teman atau mungkin rekan penyeimbang di pemerintahan atau dalam ini legislatif, Mbak Caca. Mungkin sekarang saya ke Mas Habib. Mas Habib, cobalah mungkin jujur-jujuran aja deh Mas Habib. Masa nggak ada perasaan mengkel waktu pilpres, kita berseberangan, tiba menang, dideketi? Nggak ada gitu dari Gerindra atau bagaimana? Justru itulah Pak Prabowo ya. Beliau orang yang sangat mengakomodir ya, orang yang sangat mempraktekkan politik merangkul. Bukan baru kali ini saja ya. Dalam sejarah karir beliau baik di militer, lalu kemudian ketika beliau memimpin partai politik ya, baik di Golkar ya, sempat berpolitik di Golkar, kemudian di Partai Gerindra. Ciri khas yang paling terlihat dari karakter Pak Prabowo adalah orang yang merangkul, orang yang ingin mengedepankan kebersamaan. Kita cek deh, misalnya fenomena 2014. Ya kan? Betul. 2014 bukan 2019 ya. Pak Prabowo ya, karena keinginannya merangkul sebanyak mungkin partai-partai politik, bahkan merelakan kursi-kursi penting, alat kelengkapan Dewan DPR kepada rekan-rekan dari partai lain. Misalnya waktu itu Ketua MPR ya, yang seharusnya jadi jatah dalam tanda kutip Pak Ahmad Muzani, diberikan kepada Pak Zulkifli Hasan. Begitu juga banyak pimpinan ya, ketua-ketua komisi-komisi penting. Pak Prabowo bahkan mengatakan ke kita Pak Ujang, udah kita ngalah dulu deh, yang penting kita bersatu dulu. Nah ini. Jadi kalau perasaan tadi kata Mbak Caca mengkel gitu ya, kesel gitu. Ini kok tiba-tiba masuk pemain baru. Justru kami sudah paham karakter beliau. Kami udah tahu ini akan terjadi dan kami ridho. Itu kan Pak Prabowo yang ridho, makanya kami ridho. Bagi kami yang penting gini, gagasan Pak Prabowo bisa diterima, dan de facto kan teman-teman mau bergabung ya kan, berarti kan bisa menerima gagasan-gagasan besar Pak Prabowo. Itu yang paling penting gitu loh. Sekarang saya mungkin ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau kita lihat ini kan
ketika terbentuknya sebuah koalisi itu bukan tanpa ada perjanjian. Pasti ada sebuah fakta yang ditandatangani oleh masing-masing koalisi. Kita melihatnya dari Koalisi Perubahan. Kalau misalnya tiba-tiba diambil langkah untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo nantinya, ini bagaimana dengan partai-partai yang kemarin berjanji seia sekata mengusung 01? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan ini? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan dengan Pak Prabowo gitu Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Pak Jokowi mengatakan menjadi jembatan untuk pertemuan tersebut, bahkan juga menjadi jembatan untuk Pak Prabowo untuk merangkul beberapa partai masuk ke dalam koalisi. Saya bertanya kepada Kang Ujang, kira-kira efektif tidak? Ini langsung kunciannya ya melakukan menjembatani pertemuan ini, bagaimana? Benar. Ya tadi Bang Hafid mengatakan satu frekuensi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan dalam konsep slogannya sangat jelas ya bahwa keberlanjutan. Jadi itu tidak diragukan lagi. Artinya ke depan kelihatannya kita akan melihat dua tokoh ini akan sharing sejalan ya dalam konteks mengimplementasikan kampanye, nah dalam konteks membangun koalisi. Yeah. Saya meyakini faktor Pak Jokowi kan salah satu ya variabel atau faktor yang punya kontribusi dalam konteks pemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah dalam konteks itu kalau misalkan Pak Surya Paloh belum jalannya belum ke Prabowo dulu lalu ke Pak Jokowi dulu, hal bagus saja. Artinya kan ada banyak hal yang dibicarakan dengan Pak Presiden. Bisa jadi tadi Pak Jokowi ingin jadi jembatan, jadi bridging ya, jadi fasilitator katakanlah antara Nasdem dengan Pak Prabowo. Tapi di saat yang sama kan mungkin membicarakan hal yang lebih banyak lagi, misalkan soal mohon maaf ya ada isu hak angket. Lalu juga mungkin Pak Jokowi ingin memperkuat ya posisi pemerintahan kembali hingga Oktober 2024 di tengah isu-isu banyak yang miring. Nah ini menjadi penting. Nah saya sih melihat ya daripada gontok-gontokan, ribut ya bertemu bersilaturahmi membangun sebuah gagasan ke depan menjadi penting. Nah, titik poin dari itu saya meyakini Mbak Caca ya bahwa sejatinya saya melihat bahwa bangsa ini bisa dibangun secara bersama-sama. Sekarang pemilu sudah usai, sudah kelihatan siapa yang menang, bahkan udah pileknya juga sudah mulai kelihatan, caleg-caleg juga. Oleh karena itu ya bangun rekonsiliasi, tetapi jangan lupakan tadi kekuatan oposisi juga sebagai penyeimbang agar ada check and balances dalam pemerintahan. Oke, sekarang saya mau ke Mas Wasisto. Kalau berdasarkan prediksi dari Mas Wasisto ini sendiri, jikalau memang benar memutuskan untuk memasuki lagi lingkaran pemerintahan Pak Jokowi, dalam hal ini juga mungkin nanti Pak Prabowo jika memang benar dilantik ya sesuai dengan hasil quick count, kita melihatnya seperti itu. Apa yang akan terjadi dengan koalisi perubahan yang sebelumnya ini cukup solid mengusung Anies Baswedan dan juga Caimin? Mungkin tidak sih terjadi riak-riak, ada perasaan rasa dihianati, tidak izin dulu atau bagaimana? Mas Wasisto. Iya, kalau kita melihat dari posisi hasil quick count pileg sekarang ini kan memang posisi Nasdem ini sebagai partai penghubung partai besar dan partai tengah ya. Artinya kalau kita lihat posisi menengah itu sangat wajar kalau kemudian Nasdem itu diperebutkan sana sini. Dan memang di sini kita perlu melihat bahwa
kalaupun itu tidak ada izin atau tidak ada permisi, saya pikir itu kembali ke masing-masing elit yang bertemu ya. Karena yang perlu kita lihat sekarang, pembentukan koalisi itu adalah langkah panjang ya. Apakah koalisi itu untuk berorientasi buat kekuasaan, buat jabatan, atau buat pembuatan kebijakan publik. Karena ketiga tipe ini yang akan menentukan sistematika pembentukan koalisi sebenarnya. Jadi inilah yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan apakah ini soal permisi tidak, ya saya pikir lebih melihat arti penting posisi Nasdem sekarang ini, karena posisi Nasdem itu ada di atas PKS dan juga kemudian di atas P3 pula. Jadi saya pikir ini lebih pada mengunci posisi partai tengah sebenarnya. Iya. Oke, Mas Habib, benar nggak sih di antara partai-partai yang ada di koalisi perubahan yang paling punya kans besar ditarik masuk ke dalam pemerintahan hanya Partai Nasdem? Kenapa tidak PKB mungkin? Bagaimana? Saya nggak tahu ya kenapa Pak Jokowi ketemunya Pak Surya Paloh. Tapi menurut saya sih nggak mutlak ya bahwa memang posisi Partai Nasdem yang ada di kelas tengah ya, partai menengah ya. Yang jelas pastinya Pak Jokowi ingin bertemu dengan sebanyak mungkin politisi-politisi ya, negarawan-negarawan dari partai-partai di luar koalisi yang ada sekarang. Saya yakin itu, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKB, termasuk PKS, termasuk P3. Oh iya, semua ya? Jadi semua. Nah, dalam konteks komunikasi, apakah hasilnya nanti ada beberapa partai berkenan bergabung dalam pemerintahan? It's okay. Apakah semua partai masih bisa? Menurut saya ya nggak ada masalah. Apakah ada tetap beberapa partai yang di luar pemerintahan? Ya, monggo-monggo saja. Kita sebetulnya nggak bisa menjudgment dengan semena-mena mengambil acuan di negara demokrasi liberal ya soal format oposisi harus sama dengan di kita. Menurut saya kita nggak bisa begitu. Tapi kita lihatlah. Saya mendengar apa yang disampaikan Pak Hasto misalnya ya. Kalau toh di luar pemerintahan juga tidak disebut oposisi kata Pak Hasto, ya. Tetapi pihak yang memang tidak menempatkan menterinya di kabinet, kalau ada kebijakan pemerintahan yang baik, mereka akan kritisi, akan dukung. Ya, tapi kalau tidak baik akan dikritisi. Ya sebetulnya ya itu bagus juga, ya di luar ya kan. Kalau ada yang baik didukung. Nah ini kita melihat praktiknya, ya Mbak Caca. Daripada kita capek terus membayangkan situasi yang ideal di negara demokrasi liberal, kita lihat saja flashback. Ya, kita contoh misalnya kemarin 2019 sampai 2024 ya, dikatakan check and balance nggak ada. Saya di DPR sebetulnya Mbak Caca, saya melihat yang nggak ini ya, yang melihat yang sebaliknya, walaupun nggak ekstrim sebaliknya. Misalnya begini. Seorang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, bisa mengkritisi Menteri Yasona Lauli. Satu partai ya? Orang DPP bukan hanya dari sama partai ya, tapi beliau di DPP. Misalnya seorang Ripka Ciptaning juga kan bisa mengkritisi pemerintah di Komisi Kesehatan. Lalu banyak lagi teman-teman dari Partai Nasdem juga bisa mengkritisi pemerintahan. Artinya apa? Fungsi DPR sebagai pengawas itu menurut saya sih berfungsi gitu loh. Tidak melihat misalnya partai apalagi penyusunan undang-undang ya kan. Banyak undang-undang yang kata publik misalnya KUHP ya. Kita KUHP yang baru akan berlaku. Itu kan produk bersama-sama. Masukan dari masyarakat didengar, dielaborasi lalu diputuskan. Ketika sudah diputus akhirnya dihormati oleh semua orang. Yang tadinya misalnya KUHP itu kan ratusan pasal. Ya, kita berdebat soal beberapa pasal, tapi ketika sudah sampai titik debat yang nggak bisa dipersatukan, diambil keputusan, yang kalah menghormati. Nah, itulah menurut saya model demokrasi kita. Memang nggak sama persis dengan demokrasi di negara-negara liberal. Check and balance menurut saya tetap ada, bahkan tetap maksimal. Ya. Kalau teman-teman mau mengkritisi banyak undang-undang, misalnya apa, Ciptaker menurut kita banyak juga positifnya kok, gitu loh. Dan kalau memang ini nggak selesai di DPR, kan ada Mahkamah Konstitusi, banyak sekali undang-undang yang dikritisi. Jadi bangunan politik kita
menurut saya ini unik tapi bagus. Ya, sangat-sangat cocok dengan negara kita. Kang Ujang, sepakat atau ada yang perlu dibantah dari poin yang disampaikan oleh Mas Habib bahwa pemerintahan ini lebih baik kalau punya koalisi itu yang gemuk ya. Semuanya oke lah kita untuk melihat ke depan Indonesia, karena nanti kalau misalnya terlalu banyak kubu-kubuan ini agak susah juga. Atau jangan-jangan ya nggak mesti dengan cara itu juga banyak oposisi juga sah-sah aja. Bagaimana Kang Ujang? Ya sebenarnya gini, konsep oposisi itu hanya ada pada negara yang memiliki sistem parlementer. Sebenarnya di negara yang presidensial seperti kita nggak ada istilah konsep oposisi. Berarti sama ya. Tetapi dengan kita ya memposisikan biasanya yang masyarakat ini ya, yang memposisikan di luar pemerintahan sebagai oposisi karena ada pihak yang berkoalisi di pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat misalkan tambunnya nanti oposisi yang kuat itu, kita sepakat kuat misalkan oposisi Prabowo, koalisi ya Prabowo Gibran itu 60%, nggak masalah. Yang penting ada ruang juga bagi partai lain untuk bisa kritis, untuk akan menjaga dan mengawal proses transisi demokrasi ini. Karena bagaimanapun begini kan, kemarin kita menyaksikan ketika Golkar di 2014 ke 2019 lalu P3 ada di jalur oposisi juga dikerjai kan. Ini menjadi persoalan. Demokrat juga kemarin katakan ada tanda petik ya, akan dikudeta juga. Itu bagian dari persoalan itu gitu loh. Nah yang kedua, saya ada sepakat dan ada kurang sepakatan dengan Bang Habib. Kami gitu rakyat biasa yang melihatnya gitu. Mungkin Bang Habib orang yang kritis di parlemen gitu ya. Salah satu orang yang kritis, termasuk Bang Masinton. Bisa mengkritisi, tapi publik melihatnya bahwa apa yang dilakukan secara institusional, kelembagaan parlemen gitu dalam mengeksekusi kebijakan itu juga banyak dikritiki oleh kami, oleh rakyat Indonesia, misalkan revisi undang-undang KPK. Ya katakan ini perdebatan yang panjang memang, tetapi kan katakanlah masyarakat menginginkan jangan direvisi tapi parlemen dan DPR meminta, oke, loloslah. Tadi Bang Habib mengatakan cipta kerja, oke, ada positifnya, iya. Ya kan negatifnya juga ada. Nah dalam konteks itu saya melihat ketika demonstrasi malam itu saya menyaksikan, Mbak, ketika itu pemerintah itu sudah kewalahan menghadapi demonstrasi dan itu penjaga gawang daripada Omnibus Law itu sesungguhnya bukan partai ketika itu, mohon maaf, kenapa? NU dan Muhammadiyah. Nah dalam konteks itu saya melihat ya tadi parlemen ini perlu diperkuat juga orang-orang kayak Bang Habib, tetapi saya katakan secara kelembagaan ini juga harus mampu menyerap aspirasi. Nah konteksnya undang-undang tadi apa Bang? KUHP. Ya sepakat. Itu mengakomodir banyak kepentingan. Tetapi kan berdarah-darah juga. Mahasiswa berapa puluh kali berdemonstrasi untuk mengawal undang-undang ini. Oleh karena itu ke depan kita sepakati ya bangun demokrasi ini yang sehat. Jadi tetap aja ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang di sana, ada yang di sini agar demokrasi tetap dalam koridornya. Dan saya meyakini ya Bang Habib tentu akan mengawal Pak Prabowo, seluruh rakyat Indonesia akan mengawal juga bahwa ini adalah pemerintahan yang baru gitu ya pasca Pak Jokowi. Tentu walaupun kesinambungan pasti akan ada sisi-sisi yang lain yang baru yang kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau tadi Kang Ujang kan membaca dari kacamata masyarakat, bahkan juga kacamata pengamat politik lah. Sekarang saya minta dari hasil riset dari BRIN, lebih baik mana sih koalisi gemuk ini, baik untuk stabilitas pemerintah atau untuk demokrasi kita? Karena masyarakat juga maulah ada partai-partai yang nanti mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga ada check and balances ya. Sesaat lagi Mas Wasisto, usai jeda berikut. Solid, tidak ada kekurangan. Jadi jangan termakan dengan atraksi-atraksi. Kira-kira sederhananya beginilah. Sederhananya begini. Kalau pertemuan itu, pertemuan apapun, kalau tidak diketahui media, itu serius. Tapi kalau pertemuan belum terjadi dan sudah jadi berita, nah itu atraksi. Itu atraksi. Jadi jangan selalu merasa kalau ada pertemuan, wah berarti ada sesuatu. Nah, kalau langsung tahu berarti nggak ada apa-apa. Kalau tahunya sebulan kemudian, nah berarti ada sesuatu. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ada sesuatu.
Karena pertemuan-pertemuan itu bisa diselenggarakan dengan amat tertutup. Tapi kalau dilakukan dengan amat terbuka, artinya begitulah kira-kira. Jadi jangan kita terkecoh-kecoh dengan segala macam itu, relax saja. Koalisi masih lempeng, lurus, tidak ada perubahan. Kita istiqomah lah kira-kira. Ini menarik ini ditanggapi oleh Mas Habib. Jadi gitu, jangan-jangan terlalu pede nih kita berbicara untuk masuk koalisi. Karena kata Pak Anies Baswedan, kalau diliput oleh media, ya gak ada apa-apa itu pertemuan itu. Bagaimana Mas Habib? Ya Pak Anies ini kan terkenal sering menteorikan sesuatu yang tidak jelas ya. Buat teori sendiri, bikin asumsi sendiri, bikin penilaian sendiri, ya monggo, ini kan negara demokrasi. Tapi saya, karena fungsi saya ya di bidang hukum, saya kadang-kadang terjebak pada situasi pertemuan elit lah, ya. Oke, maksudnya apa tuh? Pada situasi pertemuan tokoh-tokoh elit, karena fungsi saya sebagai advokat kan, sebagai orang hukum. Hal yang rumit bagi orang yang awam, ternyata renyah dan gampang saja dibicarakan di tingkat elit, iya kan? Oke. Jadi apa namanya, kalau kayak Anies tadi, Pak Anies tadi kan namanya over analysis ya, analisa dianalisa lagi, ya kan, berputar-putar gitu. Bukan fakta dianalisa. Ini sudah analisa, dianalisa sendiri lagi. Tapi ternyata banyak hal-hal penting diputuskan dari pembicaraan-pembicaraan santai antara para elit. Jangankan di pertemuan seperti itu. Ya, para elit itu kadang-kadang nggak sengaja ketemu saja, ngobrol-ngobrol, bisa bikin keputusan. Contoh yang paling gampang itu adalah soal sosok Pak Anies sendiri. Pak Anies itu bisa maju sebagai apa namanya, calon presiden bukan dari bukan calon presiden, calon gubernur itu, bukan dari satu proses yang sangat-sangat rumit, enggak kok. Waktu itu ya, seingat saya ada di situ juga ya, Partai Gerindra ya belum memutuskan beliau calon gubernur kok, tiba-tiba Pak JK datang dan gimana Pak Anies saja. Sebetulnya di masa sebelumnya nggak ada kedekatan sama sekali, bisa jadi itu barang gitu loh. Misalnya 2019 juga ketika Pak Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapresnya Pak Prabowo, yang saya ketahui prosesnya itu nggak serumit dibayangkan banyak orang. Karena ketika bicara, ini gimana, ada Pak Sandi di situ. Kalau Pak Sandi bersedia nggak? Oh iya bersedia. Jadi artinya itu kadang-kadang ya kita terlalu over analisis terhadap sesuatu ya, analisa yang berlebih-lebihan. Padahal kita ini, politik kita saat ini Mbak Caca, ini sudah lama cair. Tokoh-tokoh elit yang ada sekarang sudah lama saling kenal, ya. Sehingga teman lama lah ya. Nggak akan ada sesuatu yang terlalu di luar perkiraan gitu loh. Nggak akan ada terlalu sesuatu yang terlalu mengejutkan. Itulah. Kalau sudah ketemu kayak begitu serius, Pak Surya Paloh datang ke istana, jadi itu barang diliput, nggak perlu menutup-nutupi lagi. Justru sebaliknya daripada yang disampaikan Pak Anies, pasti ada sesuatu yang besar. Oke. Karena tadi Mas Habib sudah menyinggung bahwa ya sebenarnya elit-elit ini merupakan kawan lama, apalagi dari partai politik ini dulunya pernah di sini. Sekarang kita akan lihat pemirsa, momen-momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh ini seperti apa, sambil kita analisis benar nggak bahwa nggak susah untuk meyakinkan Surya Paloh masuk ke dalam barisan pemerintahan saat ini, bahkan juga ke depan. 26 Januari Surya Paloh temui Presiden Jokowi saat isu reshuffle kabinet beredar. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, di 17 Juli 2023 Presiden Jokowi dan Surya Paloh pun bertemu usai reshuffle. Agustus 2023 mereka bertemu di istana di tengah kabar kemungkinan duet Anies Muhaimin. Jadi kayak intens gitu loh pertemuan setiap ada kejadian politik, mulai dari reshuffle, membentuk koalisi perubahan dan lain-lain. Bahkan di Oktober Presiden Jokowi terima kunjungan Surya Paloh jelang kontestasi Pilpres 2024. Kita lihat lagi pemirsa, nah ini di Februari 2024 ini Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh di istana setelah pemilu 2024 berlangsung. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Wasisto dulu. Sebelum tadi kita melihat sebenarnya kalau koalisi gemuk ini sehat atau tidak, mungkin dianalisis dulu sebenarnya benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Mas Habib di sini, Mas Wasisto, bahwa apa ya, saya jadi takut-takut mengatakan bahwa para elit ini sebenarnya pragmatis karena mereka secara DNA juga bukan pragmatis ya, gampang guyup, gampang juga kemudian berpisah dalam kontestasi Pilpres seperti itu. Bagaimana Mas Wasisto?
Ya, memang yang kita bisa lihat itu adalah bagaimana melembaganya prinsip musyawarah atau mufakat di kalangan elit ya. Artinya kadang bisa seragam, kadang bisa berseberangan. Dan semua bisa disatukan lagi. Kalau kita mengacu pada prinsip itu memang tidak salah kemudian para elit ini bisa mudahnya bisa cair seperti itu ya, karena semua mengandalkan untuk mufakat. Namun yang paling penting dari situ adalah mufakat itu apakah akan terus-menerus menjadi semacam penyeragaman atau memungkinkan ada ruang ekspresi yang berbeda. Karena yang kita lihat dalam sebuah pembuatan kebijakan publik ya, atau mungkin dalam demokrasi secara lebih luas, pentingnya pandangan alternatif itu menjadi hal yang mutlak ya. Karena tidak semuanya itu harus diseragamkan atau disatukan dalam suatu ikatan ya. Ada pandangan alternatif yang itu bisa kita akomodasi. Bahkan kalau kita lihat di negara maju pun, di Amerika misalnya, itu juga ada oposisi. Kalau misalnya yang berkuasa Demokrat, Republikan itu yang menjadi oposisi. Artinya kalau kita mengacu pada prinsip itu ya sebenarnya kita perlu ya adanya semacam komitmen nilai ideologi yang itu memperkuat nilai menjadi oposisi atau mungkin menjadi mereka yang berbeda, supaya kemudian kita juga punya value ya, punya pandangan bahwa kita juga bisa nih berkontribusi dengan pemerintahan ke depan dengan pemikiran yang berbeda. Gitu sih Mbak Caca. Oke, nanti saya juga mau minta tanggapannya ketika saya bilang mengatakan pragmatis, oh enggak. Ini sebenarnya untuk Indonesia, benar Mas Habib, nanti boleh ditanggapi apa jangan-jangan Pak Prabowo boleh bagaimana? Apa ada visi Indonesia Emas 2045 sehingga lebih banyak, lebih bagus? Caca udah ngomong duluan. Oh iya, jangan sampai ya, ini bagaimana? Ya, jadi gini, saya nggak sepakat dengan apa yang disebut penyeragaman seperti apa. Apakah misalnya seperti Orde Baru, apakah kita ada yang format yang lebih progresif. Kita misalnya contoh ya, negara dekat kita ada juga Singapura. Ya kan ya, Singapura tuh single party. Ya, tapi dia bisa maju juga kok. Karena karakter bangsanya, karakter negaranya memungkinkan untuk sistem seperti itu. Tidak harus seliberal Amerika Serikat. Tidak harus juga seperti Indonesia. Nah, kita ini kan juga harus punya model sendiri. Ya, jangan apabila misalnya pemimpin-pemimpin bangsa itu kompak, bersatu, ya guyup, lalu dikatakan sebagai penyeragaman. Penyeragaman itu kan konteksnya adanya paksaan, adanya tekanan. Nah, kalau selama proses tersebut dijalani dengan sukarela, dengan rasa persaudaraan, ya, dengan rasa persatuan, menurut saya sebaliknya. Ini bukanlah negatif, ini justru sangat-sangat positif. Apa yang negatif kalau kita ingin bersama-sama membangun kekuatan menghadapi ya persoalan ke depan yang cukup besar. Indonesia Emas 2045. Kalau toh kita ingin berkontestasi kan ada pemilu tiap 5 tahun. Ya kan? Itu yang disampaikan Pak Prabowo waktu 2019. Udahlah. Ya, kita begini nanti kalau mau soal kontestasi nanti 5 tahun lagi. Ikuti udah pemerintah prosesnya. masuk lagi? Iya, bukan persoalan masuk keluar. Ikuti prosesnya gitu loh. Tapi 5 tahun, jangan sampai gini Mbak Caca. Kita sudah 1,5 tahun full agenda politik dan lain sebagainya. Semua sumber daya kita bahkan perhatian kita tersedot ke sana. Kita mau gontok-gontokan lagi, misalnya 2-3 tahun, 4 tahun. Mau pemilu lagi. Kita apakah akan seperti itu? Dalam lingkaran setan yang membuat kita stagnan, ya kan ya. Bolak-balik hanya berjalan di tempat seperti itu. Apa kita memilih yang lain? Oke, kita kompak, kita beradu konsep ketika kampanye, ketika pemilu, ya kan. Tapi setelah pemilu selesai, semua proses selesai, kita bersatu lagi sebagai bangsa, supaya ada kemajuan. Ya betul. Apalagi memang Indonesia Emas 2045 visi ini memang apakah nanti harus diwujudkan dengan banyaknya koalisi? Nanti ditahan dulu Mas. Ternyata saya sudah dapat kabar ini Mas Habib bahwa ini ada informasi terbaru dari rekan saya, akan siap mengabarkan langsung dari KPU bagaimana kebaruan dari proses rekapitulasi di sana. Ayo kita akan cek. Hilda, silakan dengan laporannya.
Baik Caca Anissa dan juga pemirsa TV One, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal memang terus bertambah. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum per Minggu 18 Februari 2024 kemarin sudah mencapai 71 orang. Menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Ketua KPU Hashim Asyari, yakni yang meninggal merupakan 1 anggota panitia pemilihan kecamatan, 4 anggota pemungutan suara, 42 kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan 24 orang perlindungan masyarakat yang memang sedang menjaga tempat pemungutan suara pada saat itu. Nah, menurut informasi dari Menteri Kesehatan juga Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa jumlah petugas pemilu yang meninggal memang sudah turun jauh dari pada tahun 2019 lalu. Dari total 84 pemilu, maksud kami 84 petugas pemilu yang meninggal dunia, 71 orang dari unsur KPU dan juga 13 orang dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Lalu untuk informasi mengenai perhitungan suara pemilu 2024 yang kami dapatkan dari pemilu2024.kpu.go.id per Selasa 20 Februari 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, sejauh ini paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan perolehan angka 58,2%, lalu diikuti oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan angka 24,24%, dan yang terakhir paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta Mahfud MD sebesar 17,4%. Nah, untuk informasi selanjutnya mengenai update dari Sirekap ini, jika memang ada kekeliruan nantinya akan terus diperbaiki oleh tim dari PPK dan juga KPU Kabupaten Kota. Dan untuk mengapa pergerakan data melalui Sirekap ini ada terjadinya kelambatan, yang bisa menyebabkan adalah coverage yang sudah dikumpulkan dari hari pertama, kedua hingga ketiga memang terjadi peningkatan dan jaraknya atau gapnya mencapai 13%. Nah, dari titik-titik yang jauh dari jangkauan TPS ini sekarang memang sudah ada peristiwa terjadinya rekapitulasi di tingkatan PPK. Kalau misalkan nanti memang ada TPS yang belum menyampaikan menyampaikan si planonya, maka PPK itu ada fitur untuk menyampaikan hasil potretan C hasil untuk disampaikan kepada KPU melalui Sirekap web. Sementara itu Caca Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda mengabarkan langsung dari gedung KPU. Mungkin sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya kalau koalisinya gemuk, memang ini lebih bagus. Gemoy. Betul ya, koalisi gemoy memang akan lebih stabil. Mengingat bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini kan cukup banyak. Salah satunya IKN. Kalau terlalu banyak oposisi, ya nggak jalan-jalan juga ini kebijakan nanti Pak Prabowo. Seperti apa? Jadi gini Mbak Caca ya, banyak contoh negara. Yang penting itu sebetulnya bukan format koalisinya, besar jumlahnya banyak, tapi stabilitas yang menjamin kontinuitas. Oke. Ya, rejim berganti nggak apa-apa dalam setiap pemilu, tapi bagaimana keberlanjutan hal-hal yang sudah dicapai itu bisa berlangsung. Kenapa misalnya di negara India, banyak sekali orang terkaya di dunia dalam top 100 itu banyak sekali orang terkaya di dunia di situ. Kenapa? Karena mereka itu membangun kerajaan bisnisnya itu bukan satu generasi, Mbak Caca. Turun-temurun. Tapi 2-3 generasi ya, saya jadi bangun perusahaan, dilanjutkan anak saya maju terus. Tapi kalau kita ekstrem to ekstrem, yang begitu nggak akan terjadi. Begitu ganti rejim misalnya, saya masih mau lanjutkan ke anak saya, sudah ganti rejim, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Proyek terbengkalai. Usaha-usaha juga hancur-hancuran semua, mulai dari nol lagi. Sehingga bagaimana mungkin kita mau bersaing dengan bangsa-bangsa besar lain di seluruh dunia. Nah, itulah yang sekarang ya. Mau koalisinya berapa, mau ini, tapi yang penting frekuensi pemahaman yang sama bahwa kita ini ada gagasan-gagasan besar yang harus kita kawal bersama. Makanya persis sekali sebetulnya yang disampaikan Pak Hasto. Kalau toh kita di luar pemerintahan, kita komitmen apa yang baik kita dukung, gitu loh. Apa yang bagus kita dukung, apa yang kurang bagus kita kritisi. Nah, kalau ini benar-benar diimplementasikan dengan baik, saya pikir kita nggak lagi bicara soal angka berapa partai yang ada di dalam pemerintahan, berapa partai yang ada di luar pemerintahan. Kurang lebih begitu. Kang Ujang, seperti itu. Jadi bukan membungkam orang mengkritik pemerintah, tapi kalau terlalu banyak kemudian kontra yang terjadi dalam sistem pemerintahan, gimana kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Ya, kita sepakat dulu bahwa kita negara demokrasi. Dalam koridor tertentu kita bebas. Tetapi memang harus dibangun. Saya kembali kepada pernyataan Pak Prabowo dulu ketika beliau
pidato kemenangan di Istora Senayan akan merangkul semua kekuatan. Nah itu adalah indikasi-indikasi bahwa Pak Prabowo akan mengambil ya banyak kekuatan dari lawan politik, kompetitornya untuk masuk ke pemerintahan. Nah dalam konteks itu yang ingin memperkuat pemerintahannya balik di eksekutif, di kementerian ya maupun dalam konteks legislatif. Ya saya ada sedikit tambahan dari Bang Habib ya. Bang Habib tidak mementingkan kuantitas. Tetapi dalam konteks elektoral kita, kursi di parlemen, jumlah kuantitas itu menjadi penting juga. Ya kenapa? Misalkan begini, kalau kebanyakan juga yang di oposisi ya di parlemennya juga kecil, itu menjadi problem. Oleh karena itu menurut saya tetap saja kuantitas itu harus dipadukan juga dengan pendapat Bang Habib tadi gitu kan. Jadi ada memang kepentingan gagasan yang diberikan dari Pak Prabowo dan pemerintahnya di saat yang sama jadi didukung oleh kuantitas yang jumlahnya menurut saya 50% lebih lah. Ini penting. Karena kan kita ada musyawarah mufakat, ada voting, ini menjadi penting dalam konteks demokrasi. Demokrasi kan kalau tidak ketemu musyawarahnya voting. Dalam voting kalau kitanya kalah oleh oposisi menjadi persoalan. Sama aja sih. Saya melihat gini ya, saya membangun optimisme. Kita punya modal dasar nih, pemilunya aman. Kata orang akan ribut, ini modal dasar. Nah oleh karena itu kita beri kesempatan ke Pak Prabowo di Oktober nanti, katakanlah 100 hari, ya kan, 3 bulan pertama untuk bisa mengimplementasikan janji-janjinya. Karena ini kan peluang Pak Prabowo 3 kali pemilu ya, belum beruntung, hari ini beruntung katakannya, ya, ingin bagaimana Pak Prabowo membawa Indonesia mengalami lompatan-lompatan. Saya sedih sebenarnya Mbak Caca, misalkan gini, saya melanjutkan Bang Habib juga, penyakit kita nih di bangsa ini ya, koreksi terhadap saya juga gitu, bahwa ganti presiden dulu ya, ganti kebijakan, ganti menteri, saya dosen nih, dosen 17 tahun misalkan, di kampus itu ada kurikulum OB, kurikulum beda-beda. Ini sama juga berarti ya, budaya begitu ya? Iya, ini menjadi problem. Oleh karena itu ya ambil yang baik gitu ya, koreksi yang buruk, bangun bangsa ke depan. Sebenarnya gini, harus kita ciptakan Pak Prabowo, misalkan Pak Prabowo menghadirkan punya Google lah ke depan. Kita negara besar loh. Terakhir saya ke Mas Wasisto, kalau memang kita melihat bahwa dengan paradigma untuk stabilitas pemerintahan, visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dalam pemerintahan ke depan. Apakah ini perlu dilanjutkan manuver-manuver untuk merangkul yang kemarin berseberangan dari 02 ini seperti apa? Iya, tentu kalau soal merangkul itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Namun yang paling penting adalah bagaimana skema manajemen konflik itu dilakukan. Karena kalau kita lihat koalisi besar itu memang rentan friksi ya, entah itu dalam waktu cepat atau waktu yang akan datang. Jadi kembali lagi ya, bagaimana kemudian bentuk akomodasi manajemen konflik yang dinegosiasikan untuk bisa membina hubungan antar partai di dalam koalisi besar itu. Supaya tidak kemudian lepas karam ketika nanti sudah menjelang akhir pemerintahan. Jadi inilah yang menjadi kunci ya kalau kita memang melihat bahwa nanti koalisi itu kan menjadi koalisi besar ya. Karena saya pikir koalisi dengan partai-partai yang demikian warna politiknya tentu perlu ada semacam patron yang menjadi semacam penengah. Jadi itu satu hal. Yang kedua tadi yang saya sebut soal negosiasi aturan main dalam koalisi. Konflik itu bagaimana dimanajerialkan, itu yang paling juga kita harus garis bawahi Mbak Caca. Kalau kita memang melihat koalisi ini akan menjadi koalisi besar. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh elit politik kita, mengingat memang kita masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Tapi pemirsa, saya harus disclaimer dulu, sampai dengan jam berapa sekarang ini, 19:20 waktu Indonesia Barat, saya belum bisa berhasil menghubungi pihak dari Partai Nasdem untuk mengkonfirmasi mengenai pertemuan tersebut. Tapi tidak mengapa, kita akan juga menganalisis saja pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana geliat-geliat politik akan terjadi. Terima kasih Mas Habib, Kang Ujang, Mbak Swasisto. Sesaat lagi rekan saya Agita ini punya informasi menarik ini sepertinya. Ada apa ya Agita ya? Betul sekali Caca dan juga pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait pasca pelaksanaan pemilihan umum rumah Ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dibom oleh orang tidak dikenal hingga kondisinya rusak parah. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pemilu 2024 yang baru saja berlangsung berimbas pada tekanan batin hingga mental para caleg. Sejumlah caleg dan tim sesnya berduyun-duyun mendatangi Padepokan Al Bustami di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk menenangkan diri dengan terapi dan berdoa.
Sementara Dinas Kesehatan Kota Metro Lampung membentuk tim Satgas Kesehatan khusus untuk melayani caleg yang mengalami depresi atau stres akibat gagal dalam pemilu 2024. Sudah hampir 2 tahun. Syaifuddin Zuhri, caleg dari Dapil 3 Kota Cirebon, mendatangi Padepokan Al-Bustomi di Desa Sinarancang, Kecamatan Munlu, Kabupaten Cirebon. Caleg nomor 4 dari Partai Nasdem ini mengalami tekanan pikiran hingga kesulitan tidur pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur terus meracau dan meminta Syaifuddin segera dilantik di kursi wakil rakyat. Syaifuddin mengaku sudah merogoh kocek cukup dalam untuk meraih suara di Dapil 3 Kota Cirebon. Bahkan tim sesnya saat ini terganggu mental, turut serta menjual barang untuk berjuang bersama, mensosialisasikan dirinya sejak pertengahan 2022. Karena memang kita juga kan tadinya berharapnya menang. Ternyata memang kan ya Tuhan sudah berkehendak lain, barangkali kita ambil yang hikmah yang terbaik. Ternyata memang kan kita tetap kalah. Sudah berapa modal yang dikeluarkan habisnya? Lumayan, cukup lumayan. Di angka ratusan juta, Pak. Iya. Di Lampung, Dinas Kesehatan Kota Metro membentuk tim Satgas Kesehatan khusus untuk melayani caleg yang terganggu jiwanya setelah kalah dalam pemilu. Tim ini dipimpin oleh 2 psikolog serta 5 dokter umum dan perawat. Pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tambahan 100 tempat tidur untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bagi caleg yang mengalami stres. Pada tanggal 14 Februari itu rumah sakit buka 24 jam, puskesmas juga akan kita buka dari pagi sampai jam 10 malam. Kita standby. Nanti kita shift petugasnya. Fasilitas kita, sarana-prasarana maupun spesialisnya. Nantinya Metro nggak usah khawatir kalau misalnya ada sedikit gangguan terhadap caleg-caleg yang terhadap psikologinya, bisa konsultasi ke kami. Kami siapkan buka layanan juga. Selain mewaspadai caleg stres, Dinas Kesehatan juga telah bersiaga melayani petugas TPS yang sakit akibat kelelahan. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Kota Metro Lampung, Ervan Septiawan, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pasca pelaksanaan pemilihan umum, rumah Ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dibom oleh orang tidak dikenal hingga kondisinya rusak parah. Aksi teror bom kembali terjadi di wilayah Madura. Aksi kali ini terjadi di rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Umum atau KPPS Kusairi, warga desa Nyalabu Daya, Kecamatan Kota Pamekasan, Jawa Timur pada Senin dini hari kemarin. Aksi teror bom yang diletakkan di depan pintu rumahnya ini mengakibatkan kaca pecah hingga atap rumahnya rusak berserakan. Tak hanya itu, isi di dalam kamar korban berserakan akibat kerasnya ledakan. Kusairi yang merupakan ketua KPPS di TPS 6 Desa Nyalabu Daya ini awalnya tidak mengetahui kalau rumahnya rusak dibom orang tak dikenal. Lantaran dirinya sedang tidur lelap di rumah depan. Kusairi mengaku saat dirinya menjadi KPPS di desa tidak memiliki selisih atau masalah soal penyelenggara pemilu maupun soal pilpres atau calon legislatif. Akibat aksi teror bom jenis bondet ini, hingga kini masih tercium bau serbuk mesiu. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya anak dari Kusairi saat ini masih trauma. Atas kejadian tersebut, tim Gegana Penjinak Bom Polda Jatim tiba ke lokasi dan dilakukan pemeriksaan serta mengumpulkan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Lapor Polda Jatim. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga memburu pelaku teror bom di rumah KPPS yang mengakibatkan kerusakan yang parah. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mendatangi kantor Mapores Tangerang Selatan menanyakan kasus perundungan anak yang terjadi di Binus School di kawasan Serpong Utara. Informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 9 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar di Bojonegoro tewas ditangkap Satreskrim Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Proses penangkapan para pelaku berlangsung dramatis.
Tidak kurang dari 3 kali 24 jam, Satreskrim Polres Bojonegoro ini berhasil meringkus 9 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar berinisial G asal desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia. Dari 9 pelaku yang diamankan, diantaranya 6 pelaku ini berusia remaja dan juga 3 pelaku diantaranya masih berstatus pelajar yang berasal dari Kecamatan Dander. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan polisi saat ini masih melakukan pengejaran kepada 6 orang lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polres Bojonegoro. Mari jaga keamanan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama UPT DPPA Kota Tangerang Selatan mendatangi kantor Mapores Tangerang Selatan menanyakan kasus perundungan anak yang terjadi di Binus School di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan tim gabungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan UPT DPPA Kota Tangerang Selatan menemui pihak Reskrim Polres Tangerang Selatan menanyakan perkembangan kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah Binus School, wilayah Serpong, Kota Tangerang, Banten, yang videonya viral di media sosial. Selain KPAI dan tim gabungan juga meminta kepada pihak kepolisian agar bisa mengusut cepat terhadap kasus, anak yang berhadapan dengan hukum akan mendampingi kasus secara tuntas. Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Diah Puspitarini Tangerang Selatan menghimbau agar masyarakat tidak menyebarkan video perundungan tersebut di berbagai platform media sosial karena dapat mengganggu pemikiran anak. Ya pemirsa, kasus ini cukup menarik perhatian karena melibatkan anak dari berbagai pesohor, tepatnya yang berada di sekolah yang berada di Serpong. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Jasra Putra. Pak Jasra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Jasra, ini KPAI sudah turun langsung, kemudian juga sudah mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk memastikan proses hukum dari kasus perundungan ini. Bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pak? Ya, jadi sore tadi kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kepolisian mendatangi Polres dan juga sempat bertemu dengan anak korban ya sebentar. Karena memang situasi anak korban ini belum pulih, maka belum banyak informasi yang bisa kita gali ya, karena kita dorong bagaimana pemulihan, terutama kesehatan ini bisa maksimal. Lalu yang kedua, kita sangat menyayangkan ya, peristiwa kekerasan lagi dan lagi terjadi di satuan pendidikan kita yang dimana pelakunya adalah usia anak. Maka di pertemuan tadi kita memastikan pertama anak korban tertangani secara baik, kemudian hak-haknya terpenuhi seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan gitu ya, dan pendampingan psikis tentunya. Kemudian yang kedua juga memastikan bagaimana proses penegakan hukum ya. Karena prinsipnya bagi kita siapapun pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan, gitu ya. Termasuk juga anak. Dan jika anak menjadi pelaku, maka kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya kira ini akan menjadi pedoman ya bagi para petugas untuk menyelesaikan kasus ini. Berdasarkan keterangan dari Polres, bagaimana pengusutan dari para pelaku perundungan ini? Karena diketahui merupakan anak dari pesohor juga. Proses sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi informasi kita dapatkan dari koordinasi tadi ya. Anak korban ini kan laki-laki usia 17 tahun, kemudian yang menjadi pelaku adalah temannya dan lebih dari 1 orang. Dan peristiwa ini kalau kita lihat dari kronologisnya terjadi di awalnya di tanggal 2 Februari
lalu di tanggal 12 Februarinya dia kembali nongkrong, tapi peristiwa kekerasan di tanggal 2 itu dia korban ini bercerita kepada kakaknya. Dan di tanggal 13 kembali mengalami perundungan yang berakibat fatal gitu ya. Misalnya luka di leher, ya ada lecet gitu ya, kemudian ada bekas sembutan rokok dan seterusnya gitu ya. Saya kira ini dampak dari bully yang tidak tertangani atau tidak terurai sejak awal, sehingga dia menjadi puncak dari situasi ini. Lalu yang kedua, informasi yang juga kita dapatkan, para petugas ya sudah banyak terlibat, termasuk juga pendamping hukum, kemudian pekerja sosial, psikolog gitu ya, sebagaimana mandat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu informasi-informasi ini terus digali dan dikumpulkan, dan tentu kita mohon kepada pihak sekolah atau masyarakat yang mengetahui informasi-informasi sekecil apapun disampaikan kepada petugas ya, karena ini sangat penting gitu ya. Dan yang selanjutnya yang tentu juga kita himbau kepada netizen untuk tidak memviralkan video ini ya. Karena video ini tentu adalah video konten kekerasan yang tidak layak ditonton oleh anak, kemudian tentu berdampak buruk kepada anak, dan kita khawatir anak-anak lain terinspirasi ya untuk melakukan bully di satuan pendidikan ini. Pak Jasra, ini kan informasi dari Polres Tangerang bahwa aksi perundungan ini sebenarnya sudah dilakukan 2 kali di sepanjang bulan Februari. KPAI melihatnya seperti apa dari penanganan atau pencegahan perundungan dari pihak sekolah? Pembulian atau perundungan yang sampai terjadi lebih dari 1 kali, apakah bisa diartikan sekolah ini lalai, Pak Jasra? Ya, informasi yang kita dapatkan TKP-nya kan di luar sekolah ya, tapi tidak jauh dari sekolah sebetulnya. Ada salah satu warung ya yang di mana di situ anak-anak sering lewat di sana. Itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua, tentu sekolah sebagaimana mandat di Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab dan berkewajiban ya untuk melindungi anak dari kekerasan baik fisik, psikis dan seksual gitu ya. Dalam kasus ini tentu kita perlu dalami ya, apakah kebijakan-kebijakan sekolah sudah mengikuti Permendikbud yang terbaru, Permendikbud 46 tahun 2023, di mana di sana mandatnya adalah wajib ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan tentu tidak hanya sekedar ada susunan timnya, tapi juga apakah tim ini sudah memiliki kepekaan dan respon cepat terkait informasi-informasi bully di satuan pendidikan, termasuk juga menyediakan ruang pengaduan yang aman dan nyaman bagi anak. Karena anak korban ini kan mengadukan kepada kakaknya. Tentu kita dalami apakah kakaknya ini juga melaporkan kepada pihak sekolah gitu, sehingga sekolah ketika mengetahui informasi itu mengambil langkah-langkah yang melakukan upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi peristiwa ini kan sudah 2 kali ya, tanggal 2 kemudian terakhir kan tanggal 13 Februari itu gitu ya. Dan ini sedang kita dalam, dan besok KPAI datang ke sekolah untuk melihat itu lebih jauh gitu ya, dan termasuk juga informasi yang kita dapatkan anak pelaku ini juga di DO atau dikeluarkan ya, dan tentu ini tentu berdampak panjang ya bagi tumbuh kembang anak kita gitu. Oke, tadi disebutkan juga Pak, jadi kan para pelaku ini sebenarnya ada beberapa yang sudah mendapatkan sanksi begitu dari sekolah. Seperti ada yang tadi disebutkan Pak Jasra ini sudah di DO atau dikeluarkan dari sekolah. KPAI melihat bagaimana? Karena kan tentunya pelaku ini masih berstatus pelajar yang tentunya masih membutuhkan pendidikan ke depannya. Ya, jadi hak dasar anak itu seperti pendidikan ini kan tidak boleh ada satupun orang atau lembaga menghalangi terkait akses pendidikan. Dan inilah yang harus kita pastikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, termasuk dengan aturan turunannya memastikan hak anak atas pendidikan. Kemudian identitas pelaku tidak dipublish gitu ya. Kemudian korban juga seperti itu, kemudian keluarga gitu ya. Kemudian bagaimana pendampingan hukumnya, kemudian keluarga terlibat gitu ya. Jadi hal-hal ini kan harus kita pastikan dalam pengawasan kita oleh para pihak yang tentu terlibat dalam penyelesaian ini gitu ya.
sehingga tidak ada yang tertinggal atau tercederai hak anak. Ya. Karena tentu dalam prinsip perlindungan anak kita tidak boleh ada diskriminasi, misalnya karena status sosial, status hukum gitu ya. Lalu anak ini tidak mendapatkan haknya seperti soal pendidikan tadi gitu Pak. Dan tentu ini menjadi perhatian kita. Kita akan koordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang bertanggung jawab di tingkat SLTA. Tentu akan kita lihat upaya apa yang sudah dilakukan dan ke depan itu seperti apa. Ya, ini tentunya menjadi perhatian Pak, tapi mungkin terakhir apa yang kemudian bisa menjadi evaluasi bagi para pelajar maupun juga para orang tua, mengingat kasus perundungan ini miris sekali, lagi-lagi kembali terjadi di sekolah-sekolah Pak? Ya, kita melihat upaya memitigasi dan mencegah perundungan ini kan diimplementasi di tingkat sekolah masih lemah gitu ya. Walaupun di tingkat regulasi ada Permendikbud baru ya yang menjelaskan tentang perundungan secara detail gitu ya. Kemudian ada tim yang mencoba melakukan pencegahan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini terus kita dorong agar pemerintah daerah, satuan pendidikan lebih serius ya untuk memastikan upaya pencegahan gitu ya, dan membangun komponen sistem pendidikan atau tripusat pendidikan. Ya, ini ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Sehingga bolong-bolong atau gap terkait perlindungan anak ini bisa kita cegah, dan kita berharap tentu situasi serupa tidak terjadi lagi gitu Pak. Baik, kita harapkan ini tentunya menjadi evaluasi bersama supaya tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam, terima kasih Pak. Pemirsa, antrean warga ini terjadi saat digelarnya operasi pasar beras murah di alun-alun Tegal, Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tak hanya beras yang mengalami kenaikan, namun cabai dan telur mengalami kenaikan tajam. Di pasar tradisional Kalideres, Jakarta Barat, sejumlah komoditi pangan harganya merangkak naik. Cabai merah keriting yang semula harganya Rp50 hingga Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga telur ayam negeri turut mengalami kenaikan, semula hanya Rp26.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Tentu saja hal ini membuat pedagang dan pembeli mengeluh. Warga berharap pemerintah menstabilkan harga telur. Antrean warga terjadi saat digelarnya operasi pasar beras murah di alun-alun Tegal, Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ratusan warga rela antri saat digelarnya operasi pasar beras murah di alun-alun Tegal, Kalong, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Operasi pasar ini digelar oleh Pemda Sumedang bekerja sama dengan Bulog Cabang Bandung menyusul harga beras yang terus melambung tinggi. Saat ini di pasaran, beras premium dijual seharga Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan beras medium dijual di kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Operasi beras murah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa siang diserbu ribuan warga. Mereka rela antri berjam-jam serta saling dorong untuk mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilonya. Ribuan warga Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat rela antri berjam-jam menunggu dibukanya operasi pasar murah yang digelar oleh Bulog bersama dengan Pemda Kabupaten Kuningan. Mereka harus juga saling dorong dan saling dorong ini tidak terhindarkan demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilonya.
Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, meskipun penghitungan suara di KPU hampir 100% masih mengundang perbincangan keras. Karena kampanye capres dengan jumlah lautan manusia tidak berbanding lurus dengan hasil penghitungan suara. Merujuk dari hasil hitung resmi rekapitulasi data Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang sudah mencapai angka 72,72%, Prabowo Gibranlah yang memimpin perolehan terbanyak. Meskipun kampanye yang dihadiri Capres terlihat sama kuatnya di sejumlah daerah dan kota-kota besar, kampanye tiga paslon Capres dan Cawapres dibanjiri oleh para pendukung, terlebih lagi kampanye akbar masing-masing calon. Banyaknya masa pendukung saat kampanye seperti fata morgana. Terlihat banyak masa pendukung, namun perolehan suara jeblok. Hal ini yang menjadi tanda tanya besar bagi tim pemenangan masing-masing paslon yang perolehan suaranya tertinggal. Menurut para pakar, hal ini bukan kebetulan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti basis-basis mesin politik dan masa pendukung parpol di suatu tempat atau daerah tidak menjadikan ukuran atas kemenangan calon presiden yang diusungnya. Seperti di Indonesia Timur dan Jawa Tengah, basis pendukung PDIP berpindah haluan untuk mendukung paslon lain, atau disebut dengan istilah split ticket voting. Lembaga survei Poltreking Indonesia mendapati angka dukungan parpol dan capres tidak berbanding lurus. Koalisi tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pun merasa solid dengan koalisi partai yang mengusung paslon nomor urut 3 itu. Namun untuk memperoleh suara capres yang dikategorikan jeblok itu, mereka pun masih bertanya-tanya. Dan setidak-tidaknya bahwa dianggaplah nggak solid, tapi nggak mungkin suaranya segitu. Itu aja, anomalinya terlalu jauh. Ini terlalu aneh, ya kan? Turnout, jadi gini, TPN juga melakukan penghitungan-penghitungan untuk memprediksi hasil pemilu itu bukan hanya melalui survei, ya kan? Selain survei, kita melakukan FGD di semua daerah, termasuk di Papua dan di negara bagian Indonesia Timur maksudnya. Nah, ini juga kami salah satunya juga melihat turnout dari massa ketika kita melakukan kampanye, dan kita juga menghitung berapa pintu yang sudah kita ketuk, berapa tatap muka yang sudah dilakukan oleh para relawan ya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu juga kunjungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar ini kalau dibandingkan capres yang lain, jujur bisa dihitung dia yang paling aktif dan berkeliling di mana-mana di seluruh Indonesia, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kami. Jadi kalau mau ditanyain berulang-ulang apakah solid atau enggak, PDI Perjuangan insya Allah solid. Sementara itu, pandangan pengamat politik Khairul Umam, ada faktor yang mempengaruhi pemenangan seperti infrastruktur pemenangan. Tentu ada faktor-faktor lain yang kemudian berdampak secara elektoral, karena bagaimanapun juga Indonesia Timur itu salah satu basis terkuat dari PDIP. Kalau misal kita menggunakan teori straight ticket voting, maka kemudian basis dari kekuatan itu harusnya mengalirnya ke kubu 03, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Tetapi kemudian pertanyaannya mengapa tidak terjadi? Nah, kalau misal kita cermati, merespon misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko, kemudian Pak Nara, memang diakui atau tidak ada faktor strategis yang kemudian berpengaruh, terutama terkait dengan infrastruktur pemenangan. Praktis kalau misal kita cermati data dari Kemendagri, itu ada sekitar 11 dari 20 atau 21 gubernur yang diganti di sana, dan penunjukan tentu berdasarkan pada keputusan Kemendagri. Dan kemudian praktis ada sekitar 40-an wali kota atau bupati. Diakui atau tidak, kalau misal kemudian mengharapkan para penjabat kepala daerah itu betul-betul netral dalam arti konteks 100% netral, rasanya too good to be true. Meskipun belum ketuk palu hasil pemungutan suara terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat diharapkan tenang dan mengawal hasil pemungutan suara hingga selesai. Tim TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, saya Caca Anissa. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol. Wadimor, tentu sarung kita.